Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sebagai umat muslim tentunya mempunyai rasa kasih sayang antara sesama muslim. Apalagi yang kita ketahui sekarang masalah yang terjadi di Palestina. Sungguh sudah di luar nalar, perbuatan Israel terhadap warga Palestina memang sudah sangat keterlaluan. Karena mereka dengan sengaja melakukan hal itu tanpa rasa bersalah dan menyesal atas perbuatan mereka. Banyak anak-anak yang tak berdosa yang menjadi mangsa mereka dengan dalih agar tidak ada lagi generasi penerus di Palestina. Banyak orang tua yang kehilangan anaknya dan anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Bahkan tidak ada tempat tinggal untuk mereka. Banyak orang yang murka atas tindakan Israel terhadap warga Palestina sebab dianggap telah sangat melampaui batas dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Serangan Israel terhadap warga Palestina masih terus berlanjut sampai saat ini. Wilayah Israel sekarang semakin meluas setelah merampas tanah-tanah milik Palestina yang sekarang semakin kecil sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun itu banyak disorot dunia, tak terkecuali Indonesia. Beragam aksi banyak dilakukan di berbagai belahan dunia untuk menghentikan pendudukan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Lalu tentu saja kita pernah berpikir mengapa tidak Allah saja yang langsung membinasakan kaum Israel supaya tidak membantai lagi masyarakat Palestina sampai menghilangkan banyak nyawa? Karena Allah Maha Segalanya, Allah mampu menghancurkan Israel hanya dengan satu tiupan. Namun, kenapa Allah membiarkan Israel melakukan hal tersebut sedangkan negeri Palestina adalah negeri para nabi? Bahkan negeri Palestina adalah negeri tempat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Istilah Zionis Israel memang tak lepas dengan stigma negatif sebab seringkali menghalalkan segala cara demi merampas hak warga Palestina. Bahkan mereka membunuh perempuan dan anak-anak sampai menghancurkan segala fasilitas publik dan juga tempat ibadah di negeri Palestina dengan membombardir wilayah Palestina tanpa rasa kemanusiaan. Sejarah Israel bermula dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berlanjut ke masa Nabi Musa alaihissalam. Berdirinya negara Israel pada tahun 1948 berawal dari gerakan Zionisme. Negara ini mengklaim dirinya sebagai negara Yahudi. Istilah Zionisme itu sendiri pernah digunakan untuk menyebutkan komunitas Yahudi penganut Yudaisme yang mengharapkan datangnya seorang Mesias atau juru selamat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Yahudi adalah umat yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab tindakannya yang sering mendurhakai Allah dan seringkali membuat kerusakan di muka bumi ini. Penyebutan kata Yahudi dalam Al-Quran terulang sebanyak 22 kali pada 9 surah. Kata Yahud menggambarkan atau merujuk untuk orang yang mempunyai banyak sifat buruk. Tidak bisa dibantah bahwasanya dalam sejarah mereka seringkali melakukan kerusakan dan membunuh para nabi utusan Allah. Di masa sekarang Israel datang sebagai negara adidaya yang angkuh dan menjajah negeri Palestina dengan kezalimannya. Bahkan perbuatan mereka tidak manusiawi karena tidak memiliki hati nurani selayaknya manusia. Namun dari sekian banyak serangan Israel terhadap warga Palestina, tapi mereka tak gentar sedikit pun dalam menghadapi ini semua. Warga Palestina tetap teguh pada pendiriannya dalam menjaga tanah mereka, menjaga Masjid Al-Aqsa meskipun mereka kehilangan harta dan orang terkasihnya, namun mereka tetap pada pendiriannya. Mereka tidak takut mati karena semua milik Allah dan pastinya akan kembali kepadanya. Sebenarnya mudah sekali bagi Allah untuk membinasakan kaum Israel tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Bila Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Allah ialah Tuhan yang mengatur segalanya dan bukan Dia yang diatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, hitam dan juga putih, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gelap supaya hambanya bisa menikmati terang benderang. Ketika ada terang, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kita rasa nikmat gelapnya malam untuk beristirahat. Ketika Allah memberikan sakit pada seorang hamba supaya seorang hamba bisa merasakan nikmatnya sehat. Dan pada hakikatnya, segala yang Allah ciptakan dan atur semua terdapat hikmah di baliknya. Begitu pula dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah, seperti Israel yang membantai umat Islam di Palestina. Itu karena Allah sudah mempersiapkan pangkat yang tinggi untuk siapapun yang mampu memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran dan melawan mereka. Sehingga ada jihad saat zaman Nabi SAW dan bahkan sampai hari ini diperkenankan untuk naik pangkat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat hambanya. Allah melakukan semua ini bukan karena tanpa sebab, bukan karena Allah tidak melihat, bukan juga karena Allah diam. Allah Maha tahu segalanya tanpa diberitahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat siapa saja dari hambanya yang mau menolong saudara muslimnya, siapa saja dari hambanya yang tergerak hatinya untuk berjihad di jalan Allah, dan siapa saja dari hambanya yang lalai dengan kehidupannya tanpa memperdulikan saudara muslimnya yang sedang dilanda kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja dan mampu menjadikan semua umat manusia di dunia ini memeluk agama Islam, agama yang diridhoinya, dan tidak ada orang yang kafir karena Allah Maha berkehendak, karena apa yang dikehendakinya bisa terjadi begitu saja dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Akan tetapi tidak demikian. Namun Allah memberikan kebaikan di balik pembantaian yang dilakukan Israel kepada warga Palestina. Kebaikannya ialah ketika kita melihat saudara muslim kita membutuhkan bantuan, lalu kita membantu mereka baik dengan doa maupun hal berupa uang untuk mereka yang sedang dilanda kehancuran. Maka itulah pintu kebaikan untuk kita. Bila tak ada kejadian itu, mungkin kita tidak akan mengeluarkan uang untuk membantunya. Lalu, mengapa Allah tidak membinasakan kaum Zionis Israel seperti kaum-kaum zalim sebelumnya? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh seorang murid kepada gurunya. Wahai guru, kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, kaum Madian binasa, dan Fir'aun pun binasa. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan kaum Israel itu? Sang guru pun tersenyum mendengar pertanyaan itu dari muridnya. Lalu beliau pun berkata, wahai anakku, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Israel itu, lalu apa yang tersisa untukmu? Allah sengaja sisakan mereka sebagai medan jihad untuk kita menolong agama Allah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, jihad yang dimaksud di sini bukanlah dengan berangkat langsung ke Palestina dan memerangi kaum Yahudi Israel laknatullah tersebut. Bekerjalah dulu yang serius, lalu dengan uangmu, hartamu, dan ilmumu agar bisa menolong saudaramu di Palestina. Bila semuanya telah dihancurkan, maka apalagi yang akan tersisa untuk kaum muslimin? Nabi SAW pernah menggambarkan keadaan pada akhir zaman, di mana umat Islam akan memerangi kaum Yahudi laknatullah sampai mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kiamat tak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Kemudian kaum muslimin membunuh mereka sampai orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu atau pohon berkata, hai muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon Ngarqad, karena pohon tersebut ialah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Maka dari semua yang terjadi di Palestina, sekarang adalah jalan jihad bagi kita semua. Lakukanlah kebaikan untuk mereka walau hanya dengan doa. Karena doa adalah senjata bagi kita orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kita berada di pihak siapa. Seperti dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor burung pipit membawa air dengan paruhnya yang kecil untuk memadamkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim. Namun seekor cicak malah tertawa.
Lalu cicak itu berkata, "Betapa sia-sia dan bodohnya yang kau lakukan itu, wahai Pipit. Paruhmu yang kecil hanya bisa membawa beberapa tetes air saja, mana mungkin bisa memadamkan api yang besar itu." Kemudian burung pipit pun menjawab, "Wahai cicak, memang benar aku tidak bisa memadamkan api yang besar itu. Namun aku tidak mau bila Allah melihatku diam saja saat sesuatu yang Allah cintai dizalimi. Allah tidak akan melihat hasilnya apakah aku mampu memadamkan api itu atau tidak. Namun Allah akan melihat di mana aku berpihak." Tapi si cicak itu terus tertawa. Ia berusaha meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam supaya cepat membesar. Memang benar tiupan cicak tidak ada artinya dan tidak bisa menambah besar api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat di mana cicak berpihak. Begitu pula dengan kita, lakukan kebaikan sekecil apapun yang bisa menolong saudara kita di Palestina, karena Allah akan melihat kita berada di pihak siapa.